Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ المحترمين semuanya seperti Bapak jamaah sekalian, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah nikmat yang banyak sehat walafiat dan kondisi taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga segala ibadah kita diterima oleh Allah, jadikan sebuah hidup kita dimuliakan oleh Allah dunia kita akhirat kita. Moga pula Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan akan dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa saudara kita, teman-teman kita, bangsa kita, dosa daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mu'minin wal mu'minat. Moga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak kita salih-salihah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, bakti kepada kedua orang tuanya, mampu mengangkat derajat kedua orang tua dunia akhiratnya, dan mudah-mudahan kapanpun sewaktu-waktu kita dipanggil Allah dan dipanggil husnul khatimah. Ala hadhihi mu'allamana wa salafuna salihun ila hadratil nabil mustafa sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله لديني حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن بغى علينا حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بالسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند السؤال في القبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pengajian atau ta'lim kita setelah bab sholat itu selesai, kemudian bab jenazah selesai, ya, sebagaimana yang sebelumnya pernah kita bicarakan atau sampaikan bahwasannya insya Allah
perlu kita untuk mengkaji tentang kaifiyah sholat, caranya sholat, tuntunan sholat menurut daripada riwayat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita takbir, ya, mengangkat kedua tangan, bagaimana bacaan-bacaannya ketika kita doa iftitah itu apa saja. Ya, karena di dalam prakteknya kita itu ada yang berbeda-beda, ya, ada yang berbeda-beda, dan insya Allah semuanya itu berdasarkan riwayat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, angkat takbir, mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah. Nah, ada yang bermacam-macam angkatnya. Nah, ya. Sehingga insya Allah kalau kita itu mengerti, oh ternyata ini riwayatnya dari ini, mengangkat tangan yang semacam ini juga ada riwayatnya, ya. Begitu juga nanti seterusnya bacaan iftitah dan lain-lain sebagainya, ya. Oh, doa iftitahnya ada yang pakai ini, ada yang pakai ini. Nah, ya, semuanya itu insya Allah berdasarkan daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tuntunan Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak menyalahkan orang lain, ya, duduknya bagaimana dan sebagainya, ya. Nah, ini ada buku atau kitab yang berjudul Kaifa Tusolli, bagaimana kamu sholat. Nah, ya, diambil daripada tuntunan sholat ini, diambil daripada hadis-hadis yang menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam buku ini atau kitab ini, ya, terdapat beberapa pasal sampai terdapat 18 pasal, ya. 18 pasal, termasuk pasal yang pertama keutamaan sholat, kemudian niat, kemudian berdiri, ya, menyempurnakan sholat, ya. Kemudian takbiratul ihram, doa iftitah, membaca al-fatihah, membaca amin, ya, membaca surah dan lain sebagainya. Nanti intinya hal-hal yang berkaitan dengan masalah kita sholat ini. Jadi nanti kalau kita paham, insya Allah kita tidak akan menyalahkannya. Dan insya Allah nanti kalau kitab ini selesai, kita lanjutkan dengan kitab Al-Majmu' Al-Mustamilu ala Arba'a Rasail, ya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Zaini Dahlan, Makkatul Mukarramah. Kitab itu berkaitan dengan juga hal-hal tentang sholat, ya, anjuran bagaimana kita itu sholat, larangan kita, ancaman bagi orang-orang yang melalaikan sholat dan lain sebagainya, anjuran keutamaan jamaah dan lain sebagainya, biar kita itu semakin yakin, semakin kokoh, ya, semakin itu mantap dalam melaksanakan ibadah sholat ini. Nah, kenapa kita harus sholat ini berdasarkan, ya, daripada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semua kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian semua melihat aku usolli, sholat. Nah, ini sehingga kita harus memiliki panduan, ya, memiliki panduan sholat ini agar sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita masuk di pasal yang pertama sebelum pasal-pasal yang lainnya, ya. Yang pertama adalah keutamaan tentang sholat. Nah, ini di sini oleh pengarang Kiai Ulumuddin, ya,
masukkan tentang keutamaan sholat ya. Karena kita perlu termasuk untuk agar kita itu semangat untuk melakukan ibadah sholat, agar kita ini tidak sembarangan melakukan ibadah sholat ya, tidak sembrono terhadap melakukan sholat ya. Ini perlu dirangsang, perlu disemangati ya. Sehingga pasal yang pertama membahas tentang keutamaan sholat sesuai dengan apa yang telah Rasulullah SAW sabdakan ya. Yang pertama termasuk di antara keutamaan sholat adalah amal pertama yang dihisab. Nah ini ya. Sehingga kita ini tidak wani-wani untuk meninggalkan sholat ya. Kita akan senantiasa menjaga sholat kita. Jadi semua amal-amal kita nanti yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yang dimintai pertanggungjawaban, yang ditanya oleh Allah itu adalah sholat kita terlebih dahulu. Sebelum amal-amal ibadah yang lainnya ditanya oleh Allah, sholat kita ini yang akan ditanya terlebih dahulu ya. Ya. Salah satu yang harus diikuti oleh seluruh manusia pada hari kiamat adalah proses hisab, yaitu perhitungan amal. Sholat adalah amal pertama kali yang dikoreksi. Jika baik, maka seluruh amal akan baik, dan begitu pula sebaliknya. Ya. Jadi sholat ini menentukan semua amal-amal perbuatan kita. Sholat ini merupakan barometer daripada amal-amal ibadah kita yang lainnya, dan juga merupakan tolak ukur bagaimana sifat karakter seseorang itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu pun bisa dilihat daripada bagaimana ia mendirikan sholat sehari-harinya. Karena di dalam sholat itu lengkap semuanya, ada pembelajarannya, ada maknanya, ada maksud dan tujuannya semuanya. Ya, ini. Ya. Jadi siapa orang kalau dikoreksi sholatnya itu baik, maka amal-amal perbuatan yang lainnya itu baik. Jika dikoreksi sholatnya itu buruk, sholatnya itu tidak sempurna, maka semua amal-amal perbuatan yang lainnya pun tidak akan sempurna. Artinya pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-salatu. In shalahat salimah wa najaha wa illa nadima wa khasira." Kata Nabi, sesungguhnya amal ibadah seorang hamba yang akan dihisab pertama kali adalah sholatnya. Bila sholatnya bagus, insoluhat ya. Jika sholatnya itu bagus, salimah wa najah, maka orang itu akan selamat dan sukses ya. Sebaliknya, wa illa nadima wa khasira. Bila sholatnya rusak, maka ia merugi dan akan menyesal. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya, ini jelas. Ya. Jadi nanti ya, yang dihisab pertama kali ya di hari kiamat itu adalah sholat kita. Kalau sholat kita baik, maka kita akan selamat dan sukses. Sukses menghadapi hisab daripada amal-amal berikutnya, sukses pula melewati titian sirat, sukses pula kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita itu sembarangan ya, ikut-ikutan aja seumpamanya ya, sholatnya asal sholat, asal menggugurkan kewajiban, ini sholat yang berbahaya. Hati-hati ya, hati-hati. Orang yang sholatnya itu sembarangan ya, tidak menyempurnakan rukun-rukunnya, walaupun rukun-rukunnya itu sudah dikerjakan dan sah sholatnya ya, tapi ya sembarangan saja melakukannya itu
ya, tidak menjaga khusyuknya, tidak menjaga adabnya dan lain sebagainya, tidak memaknai sholatnya, ya jadi itu sama seperti seseorang yang menghadiahkan sesuatu kepada seorang raja, yang menghadiahkan seorang budak atau apa kepada raja yang budak itu cacat, ya tidak diterima, justru malah sebaliknya mungkin bisa akan dihukum, ya, ya. Maka sehingga ketika sholat itu tidak baik, tidak sempurna, maka orang itu akan khosirah wa nadimah. Ini bukan berarti orang ini tidak sholat. Makanya jelas dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Ya. Orang ini bukan berarti tidak sholat, tapi ketika sholat sahur mereka lalai. Ya, hatinya mungkin boyongan kemana-mana dan sebagainya. Ya, atau suka mengakhir-akhirkan daripada sholat, menunda daripada sholat. Nah, ya, sembarangan dalam melakukan sholatnya itu wailun. Ya, orang itu akan celaka. Ya, celaka dan memaknai itu wailun itu neraka wail itu bagi orang-orang yang sholat dan sholatnya dalam kondisi yang lalai. Dalam hadis yang lainnya, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in wujidat tammatan qubilat wasairu 'amalihi wa in wujidat naqisatan ruddat wasairu 'amalihi. Kata Nabi, awal pertama amal-amal seorang hamba yang akan dihisab oleh Allah, dikoreksi oleh Allah di hari kiamat nanti, as-sholatu, itu sholatnya. Fa in wujidat tammatan, ketika sholat itu ditemui dalam kondisi tammah, sempurna, ya, sempurna sholatnya, ya, dia tidak pernah meninggalkan sholat, kemudian rukun-rukunnya dijaga, ya, sunnah-sunnahnya pun dijaga, ya, namanya sholat yang sempurna, termasuk kekhusyuan dalam sholatnya pun terjaga, ya. Maka apa? Kubilat wasairu amali, sholat itu diterima oleh Allah, begitu pula amal-amal yang lainnya akan diterima pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebaliknya kalau wujudan naqisatan, kalau sholatnya itu dikoreksi, dihisab oleh Allah, ditemui dalam kondisi naqisah, kurang, sholatnya ini ada kurang-kurangnya, ya, ruddat, akan ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Makanya Allah SWT itu tidak memberi pahala sholat seseorang illa biqadri khusyu'ihim, kecuali dengan kadar seberapa ia khusyuk. Yang khusyuk itulah yang akan diberi oleh Allah pahala, ya. Karena ruh sholat ini, ruhnya adalah khusyuk, ya. Kalau tidak ada ruhnya, sesuatu itu tidak berarti. Sebagus apapun benda itu, kalau tidak ada ruhnya, maka tidak akan berarti. Begitu pula sholat kita itu, ruhnya adalah khusyuk, sehingga Allah tidak akan menilai, tidak akan memberikan pahala upah kecuali dengan kadar seberapa khusyukannya ia dalam sholat. Khusyuknya sekian detik, khusyuknya sekian menit, itu yang diberi oleh Allah, ya, ya. Jadi kalau sholatnya itu tidak sempurna, sholatnya kurang, maka Allah akan tolak. Begitu pula pasti amal-amal yang lainnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dan amal-amal yang lain pasti ditolak oleh Allah, pasti kurang. Sholatnya aja kurang, apalagi ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Jadi sholat ini Masya Allah luar biasa kedudukannya, ya. Penentu juga daripada amal-amal perbuatan kita yang lainnya, sehingga kita ini jangan bosan-bosan, gitu, untuk belajar fikih, mengkaji fikih, mengulang-ulang terus, ya, ini, ya, mengulang-ulang terus bacaan-bacaan sholat, rukun-rukun sholat, aturan-aturan sholat ini apa aja, kita harus sering mengulang-ulang, sering membacanya, ya. Semakin sering kita baca, kan semakin mampu kita dalami, ya, ini, ya, bacaannya sudah hafal artinya,
Sehingga ketika kita sholat, ini lisan kita mengucapkan bacaan-bacaan sholat, hati kita, pikiran kita memaknai daripada apa yang kita baca. Sehingga hati ini akan fokus, tidak kelayapan kemana-mana. Jadi keutamaan daripada sholat merupakan penentu amal yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan sholat yang kedua, terhindar dari neraka, langsung ke surga. Ya, buku ini sudah diterjemah. Ya, jadi enak. Ya. Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, pemimpin pondok pengasuh sekaligus muassis daripada pondok pesantren Al-Haramain Malang, Pujon Malang, ya. Dia sudah terjemah, ditulis bahasa Indonesia, enak sudah, ya. Ini nanti doanya juga sama, ada terjemahnya semuanya sudah, ya. Jadi keutamaan yang kedua, terhindar dari neraka, langsung ke surga. Kelak di akhirat hanya ada dua pilihan bagi manusia, ke surga atau ke neraka. Bagi orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan Maha Esa dan tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya, sudah pasti ia masuk ke neraka selama-lamanya. Bisa jadi akhirnya terampuni sebab-sebab perkara-perkara tadi. Nah, ada pula orang yang meninggal itu tidak bawa dosa juga ada. Itu orang yang paling beruntung, kata Imam Ghazali, ya. Tuba liman mata famatat dunubuha, ya. Untung banget orang itu yang meninggal, yang mati pula dosa-dosanya. Artinya orang ini innalillah, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Dia tidak membawa dosa. Ini yang paling untung. Orang yang untung kedua, orang yang meninggal bawa dosa, tetapi selama di dalam perjalanan di dalam kubur, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Sebab apa? Sebab tadi, ya, harta yang pernah ia belanjakan, harta yang pernah dititipkan di masjid, di tempat-tempat pendidikan, menjadi sedekah jariyah, sehingga walaupun ia meninggal, ya, masih mendapat kiriman pahala, dosa-dosanya diampuni. Anak-anaknya, ya, anak-anaknya yang solihah selalu mendoakannya, membacakan istighfar, ya, bisa jadi akhirnya dosa-dosanya habis diampuni oleh Allah, atau sebab pula ilmunya yang manfaat, atau sebab amal-amal yang lainnya. Nah, ada pula orang yang meninggal membawa dosa dan tidak terampuni selama di alam kubur. Nah, ini yang akan diperhitungkan nanti. Ya. Jadi orang itu, ya, fadilah atau keutamaan daripada sholat yang kedua, ya, itu apa? Orang itu selamat dari azab neraka, langsung ke surga. Termasuk dalam kitab Arba'atul Wasail di sini, ya, itu ada hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man hafadha 'ala salawatil khamsi akramahullahu ta'ala bi khamsi khisalin. Siapa orang yang menjaga salat 5 waktu, 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini dilaksanakan betul-betul, dijaga betul. Hafadha itu tidak hanya sekedar melaksanakan, tapi benar-benar dia menjaga, ya. Kalau dijaga dia dirawat, ya. Ketika sama kita punya motor, ya, punya kendaraan kan kita jaga, ya, kotor sedikit kita bersihin, ya. Bensin bahan bakarnya sudah mau habis kita isi, ya. Tidak kita biarkan aja, ya. Itu namanya hafadh, dijaga, ya. Dibersihi, dilap, ya. Ini kadang-kadang kita belum mandi, motornya sudah mandi duluan, ya, karena menjaganya, ya. Nah, orang yang menjaga sholatnya seperti itu, tidak hanya sekedar sholat, tapi benar-benar, saya mau sholat ini begini aturannya. Nah, bahkan kadang-kadang sebelum waktu sholat dia sudah siap-siap untuk sholat, mensucikan dirinya, ya, badannya dibersihkan, bajunya yang dipakai itu baju yang benar-benar bersih, baju yang suci. Kemudian dia sudah siap, ya, sebelum adzan sudah siap untuk menyambut adzan.
ya, menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat pun, saya ini sholat menghadap Allah dengan bagus, sholatnya dengan sungguh-sungguh ditata niatnya ikhlas karena Allah. Itu orang yang hafal. Begitu pula rukun-rukunnya dijaga, sunnah-sunnahnya, adabnya dijaga sampai selesai sholat. Nah, orang yang demikian itu Allah akan muliakan dengan 5 perkara. Di antaranya apa? Ya Allah anhum dayqal aish, Allah akan angkat, Allah akan hilangkan darinya kesempitan-kesempitan daripada masalah kehidupannya, masalah kehidupan ya di dunia ini, ma'isyahnya seumpamanya, ya biayanya untuk hidup di dunia ini Allah angkat ya. Kalau ada masalah, ada kesukaran, kesulitan, Allah akan hilangkan itu semuanya ya. Allah luaskan rezeki, Allah permudah urusan rezekinya, urusan kehidupannya. Termasuk yarfa'ullahu anhu adzabal qabr, Allah akan angkat, hilangkan azab di alam kubur. Wa yuqta kitabahu biyaminihi, ya Allah berikan catatan amal-amal perbuatannya dengan tangan kanannya. Yang keempat, wa yamuru 'ala siratikal barqil khatib, lewati tiang sirat seperti petir yang menyambar. Yang kelima, wa yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Langsung ini tadi termasuk keutamaan sholat, langsung ke surga tanpa ke neraka. Kenapa? Dosa-dosanya yang menjaga sholatnya. Kenapa demikian? Karena dalam hadis Rasulullah SAW yang lainnya, orang yang menjaga sholat 5 waktu, orang yang sholat 5 waktu sehari semalam itu dikerjakan, maka orang itu tidak akan memiliki daripada kotoran-kotoran yang ada pada dirinya. Tidak ada dosa-dosa yang melekat pada dirinya. Kata Nabi, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawm 5 marrat hal yabqa min danasihi min daranihi syai'un, qalu la yabqa min darani syai'un. Faqala sallallahu alaihi wasallam, fakadzalika as-salawatul khamsu yamhullahu bihinna al-khataya. Ya. Kata Nabi, ya, bagaimana pendapat kalian jika ada sungai di depan pintu rumah kalian, kemudian salah seorang di antara kalian mandi setiap hari 5 kali, ya? Kata Nabi, coba bagaimana menurut kalian bila di depan rumah kalian itu ada sungai, ya, sungai yang jernih airnya, bersih airnya, kemudian kalian itu mandi di situ 5 kali seharinya, ya, masih adakah sedikit kotoran yang tersisa? Kata Nabi. Ya, maka para sahabat menjawab, tidak ada sedikit pun kotoran yang menempel. Ya. Sallallahu alaihi wasallam, keutamaan salat itu adalah berlindung di kubur. Termasuk hadis yang saya baca tadi, yarfa'ullahu anhu adzabal qabr, Allah akan angkat, Allah akan hilangkan itu azab kubur bagi orang-orang yang menjaga sholatnya 5 waktu. Karena semua pertanyaan di alam kubur itu semuanya jawabannya ada di sholat yang kita kerjakan. Alam kubur adalah alam penantian menuju akhirat. Di alam ini juga sudah terdapat kenikmatan dan siksaan. Sholat adalah pelindung dari siksa kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi wa innahu yasma'u haqqa ni'alihim hina yuwalluna anhu fa in kana mu'minan kanatis salatu inda ra'sihi. Kata Nabi, innal mayyita, sesungguhnya mayit idza wudi'a, tatkala telah diletakkan fi qabrihi, di dalam kuburnya, wa innahu, dan sesungguhnya mayit tadi yasma'u, mampu mendengarkan khaffani alihim, derapan-derapan sandal orang-orang yang mengantarkannya, hina yuwalluna, ketika orang-orang yang mengantarkan ini berpaling darinya, meninggalkannya, anhu, darinya. Fa in kana mu'minan, jika si mayit tadi itu mukmin,
Kanat maka ada as-sholatu sholat inda roksihi, itu di sisi kepalanya. Kalau orang mukmin yang menjaga sholatnya, ketika orang setelah selesai menguburkannya, kemudian pergi meninggalkannya, orang mukmin mengetahui, oh si A, si B temanku ini ikut ke kubur, tetanggaku ini ikut ke kubur mengantarkan aku, itu tahu, bisa mendengarkannya, bisa mengenali dari derapan-derapan langkah kakinya. Ya. Kemudian setelah orang-orang pergi meninggalkannya, sholatnya itu diletakkan oleh Allah di sisi kepalanya, menjaganya, membelanya. Ya. Kenapa? Karena memang semua daripada pertanyaan malaikat munkar nakir itu ada di sholat. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Ya. Orang itu pasti kalau sudah meyakini sholat, pasti meyakini Tuhannya Allah yang wajib disembah. Ya. Waman nabi juga, siapa nabimu, ada di sholat pula. Ketika kita sholat pasti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Mama kiblatuka, apa kiblatmu? Orang sholat pasti menghadap kiblat. Kiblatnya Ka'bah. Ya. Tidak ada orang sholat tidak menghadap ke kiblat, ke arah Ka'bah. Menghadap ke sana aja lah, ya. Menghadap ke Menara Eiffel aja saja. Tidak ada. Kiblatnya Ka'bah. Ya. Pasti orang sholat. Wa ma imamu, apa imammu? Pasti orang sholat membaca Fatihah. Al-Quran imami, Quran adalah imam. Orang sholat pasti baca Quran. Pada takbiratul ihram sampai salam. Kalau bisa seperti itu, maka semuanya diberi pahala. Kalau kayak tadi di tengah-tengah, kemudian kalau ada yang melayang kemana-mana, ketika melayang-melayang itu ya tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga kita itu diajari Rasulullah, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatlah berjamaah, sholatlah berjamaah. Allah pun merintahkan kita, sholatlah jamaah, warka'u ma'ar raki'in, kata Allah, ya kan? Karena apa? Kalau sholat berjamaah itu termasuk fadilahnya tersendiri, itu menyempurnakan kekurangan kita ketika tidak khusyuk. Ya. Jadi kalau sholat jamaah itu semuanya akan dijadikan satu oleh Allah SWT. Orang yang sholat di situ, kalau semuanya menutupi khusyuk, maka semuanya diterima oleh Allah. Satu jamaah kalau tidak khusyuk sama sekali, meskipun diterima oleh Allah, tersyarat digeret oleh barokah jamaah. Ya. Saya umpamanya ngimami, takbir aja mungkin baru khusyuk. Fatihah ayat pertama sudah ingat apa-apa mungkin, ya. Tapi belakangnya ganti khusyuk, mulai Fatihah ayat kedua sampai ayat ketiga khusyuk. Setelah itu hilang lagi. Tapi makmum sebelahnya lagi semuanya gantian dia yang khusyuk ayat kelima sampai ketujuh. Ya. Setelah itu sudah khusyuk, imamnya tidak khusyuk, belakangnya tidak khusyuk. Saf kedua ada yang khusyuk. Sampai salam kok kemudian itunya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup mulai takbir sampai salam tadi itu kok tercukupi khusyuknya, maka semuanya diterima oleh Allah SWT, dan Allah akan meridhoi mereka, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ya. Apakah ada rasanya ketika orang itu sholatnya khusyuk diterima oleh Allah? Pasti ada. Ya, merasa rindu lagi dengan sholat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, insya Allah di pertemuan berikutnya. Pertanyaannya bebas dan seputar sholatnya mungkin cukup. Insya Allah nanti di berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa rahmatul syakirin dan na'ini ihdina fi na'mika bi nazilati Rabbana
ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.